Ya. Pak Tamanuri, silakan Pak Tamanuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Bapak sangat antusias untuk memperjuangkan masa kerja kepala desa jadi 9 tahun. Memang ada baiknya dan ada enggak baiknya. Masa 9 tahun ini kalau digunakan oleh kepala-kepala desa yang berleha-leha, itu tidak ada manfaat sama sekali. Tapi kalau kepala desanya betul-betul bekerja, ini banyak manfaatnya. Dan menurut saya, justru banyak yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena mereka tidak dikejar oleh masa kerja mereka. Dan kita lihat juga, kan Pak Bupati, Pak Wali Kota 5 tahun. Pak Gubernur 5 tahun, Pak Menteri 5 tahun, Pak Presiden 5 tahun. Nah ini. Kemudian, penjelasan Bapak bahwa justru kalau dia sampai 9 tahun ini, maka hasil yang bisa dikerjakan, kinerja mereka bisa maksimal. Saya sependapat aja Pak, tapi ini tidak semua kepala desa kita ini yang mempunyai pikiran-pikiran atau niat yang baik. Justru sekarang ini saya sangat prihatin. Gaji mereka yang 2.500, 2,5 juta sampai 2.600.000 itu banyak diambilkan bank. Jadi gimana lagi mereka mau makan ini? Kalau diambilkan bank selama 6 tahun. 2,5 juta. Itu di Lampung seperti itu. Jadi ini kalau harapan saya adalah supaya Bapak bisa membuatkan satu edaran, janganlah mereka yang ngambil bank gaji mereka itu. Karena itu berdampak yang kurang baik nanti. Karena tidak adanya gaji mereka akan berpikir lain-lain. Semua adalah mereka akan gunakan supaya mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka. Nah yang lain juga Pak, sekarang ini kan ada dilema bahwa masa kerjanya perangkat desa, kadus, kaur dan kepala RT itu adalah masa kerja umur. Jadi umur 60 tahun. Sedangkan kepala desanya umurnya masa kerjanya 6 tahun. Nah jadi ini kan tidak seimbang. Kalau pas kepala desanya nanti yang terpilih itu tidak dapat dukungan waktu pemilihan dari para kepala dusun dan kepala RT ini atau kaur-kaur ini, maka tentu waktu mereka melaksanakan tugas itu tidak akan sejalan. Nah bagaimana ini saya harapkan kepada Bapak supaya kiranya bisa kita pikirkan untuk merubah undang-undang kita ini, disamakanlah masa kerjanya. Kadus juga, kaur juga, 6 tahun juga sesuai dengan masa kerja kepala desa. Supaya seimbang dia. Kalau enggak, nanti ya enggak semuanya cocok sama kepala desa itu. Yang perangkatnya di bawah itu. Nah kalau enggak cocok, ini yang jadi masalah Pak. Jadi dia mencari-cari kesalahan kepala desanya untuk dijatuhkan sehingga menghambat jalannya roda pemerintahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tamanuri, mengingatkan persoalan kepala desa itu memang usulan yang menarik juga itu memang, jadi pembahasan juga di tingkat masyarakat itu. Nanti kita ingin dapat penjelasan lebih jauh dari Pak Menteri sebentar. Sampai memang dari Pak Menteri, saya juga ingin memperdalam ini persoalan kepala desa ini, yang 9 tahun usulan Pak Menteri. Di desa itu di setiap pemilihan sebenarnya adalah mulai menarik sekarang Pak Menteri, mulai menarik perhatian. Karena banyak kaum muda yang mulai tertarik. Banyak kaum muda yang mulai tertarik untuk menjadi kepala desa. Bahkan antara pilihan mereka antara kepala desa dengan calon anggota DPR, mereka lebih memilih jadi kepala desa. Ada orang yang seperti itu di desa.
Menariknya oleh karena apa? Apakah mereka mau melatih dirinya sebagai pemimpin anak muda kita ini, atau mereka hanya mengejar persoalan ADD yang ada di sana? Jadi ini saya minta juga pengamatan lebih jauh dari Kementerian Pedesaan, sehingga betul-betul para kepala desa ini tampil murni bukan mengejar posisi untuk mengejar keuangan yang mereka kelola, tapi mereka adalah harusnya mengutamakan pengabdian mereka buat di masyarakat desa itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat-sifat masyarakat desa. Sifat masyarakat desa itu berbeda dengan kita, Pak. Mereka menyukai memilih orang-orang yang kadang-kala masih muda. Ada yang juga yang energik, ya. Mereka begitu suka. Tetapi ada yang mereka suka adalah kepala desa yang lemah. Kenapa yang lemah dia suka? Karena dia pikir orang-orang yang lemah itu dia semaunya masyarakat mengarahkan kepada kepala desa itu sendiri. Nah kalau umurnya tadi seperti Pak Sujadi sampai 70 tahun, 78 tahun misalnya, memang juga menjadi perhatian, menjadi apa namanya, kita harus menjadi perhatian khusus. Karena dia memilih kepala desa bukan bagaimana desa agar maju. Masyarakat memilih kepala desa itu bukan karena desanya maju, tetapi bagaimana cara memilih kepala desanya agar kepala desanya mau ikut maunya, dapat raskin lah, dapat apalah misalnya, kebijakan-kebijakan kepala desa, yang semau hatinya masyarakat mau mengarahkan kepala desanya. Bukan dari cara berpikir kepala desanya, ingin mengembangkan desanya. Apa yang saya ingin sampaikan dalam penyampaian ini Pak Menteri adalah, mungkin kita butuh satu lembaga kajian atau teknik kajian dari Kementerian Pedesaan untuk memantau ini. Sehingga euforia para kepala desa yang kadang-kala syarat calon misalnya 5, itu yang mendaftar kadang di atas 10 orang biasanya. Karena begitu antusiasnya mereka. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu barangkali tadi perlu dievaluasi, sehingga betul-betul yang tampil para kepala desa ini adalah orang-orang yang handal, sebagaimana menjadi tujuan Pak Menteri, bagaimana desa dikelola dengan baik, yang pada akhirnya ADD atau dana desa yang kita masukkan ke daerah, ke desa itu termasuk ADD yang dimasukkan oleh APBN itu adalah bisa bermanfaat betul buat pembangunan desa di seluruh Indonesia. Karena kita percaya bahwa membangun Indonesia dari desa itu akan jauh lebih bagus memang. Karena kalau dana APBN kita terpusat semua di pusat, di kota-kota, desa akan lambat terbangun. Dengan cara ini akan bagus, selama itu kepala desanya betul-betul menjalankan pola berpikir membangun desa dengan baik, dengan memiliki sumber daya manusia yang baik. Tapi kalau dia hanya mengejar bagaimana mendapatkan ADD, dan kemudian pada akhirnya bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi, itu menjadi salah program pemerintah kalau tidak segera diatasi. Kira-kira itu penyampaian saya Pak Menteri kepada Pak Menteri. Mungkin Bu Sri masih ada? Cukup ya. Barangkali itu Pak Menteri, kami persilakan Pak Menteri untuk memberikan tanggapan. Terima kasih Pak Ridwan Baik, Ketua Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas beberapa masukan, saran, dan tentu pemikiran-pemikiran yang positif dan konstruktif untuk peningkatan percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan wacana masa bakti kepala desa. Jadi sebenarnya diksi tentang masa bakti kepala desa itu bagian kecil dari sebuah diskusi terkait dengan penataan pembangunan desa yang lebih holistik. Sebagaimana kita ketahui, hari ini kepala desa itu dibebani oleh hampir keseluruhan kementerian utamanya. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa. Urusan prioritas penggunaan dana desa, Kementerian Desa. Urusan pagu anggaran dana desa, formula, Kementerian Keuangan. Urusan kebijakan strategis, Kementerian Keuangan. Urusan pertanggungjawaban, itu juga urusan Kementerian Dalam Negeri. Termasuk hari ini, yang terus kita minta kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan hasil serap aspirasi juga agar 3% dana desa untuk bantuan operasional pemerintah desa itu
itu pertanggungjawabannya kita usulkan lamsam. Karena kalau ad cost, Pak, ini akan membebani kepala desa, bukan memberikan fasilitas, tapi akan malah membebani dan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan. Karena apa? Mau bantu ini, maka ini harus dilampiri kwitansi. Iya, kalau ada kwitansi, mau tanda tangan kwitansi. Kalau enggak, atau kalau enggak sempat dan seterusnya. Malam-malam ada bencana dan seterusnya. Yang lain-lain sudah model ad cost, kalau ini kemudian model ad cost, justru akan jadi celah bagi kepala desa untuk mendapatkan permasalahan yang lebih serius. Nah, itu salah satu. Kemudian yang kedua, proses pembangunan, perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan, itu kita bangun sedemikian rupa sistemnya menjadi lebih transparan, lebih terbuka, dan lebih jelas mau dibawa kemana. Misalnya, sehingga warga masyarakat itu bisa memahami betul pembangunan desa ini mau diarahkan kemana. Itulah makanya kita selalu men-tagging, dan hari ini sudah direspon oleh Kementerian Dalam Negeri agar pemerintah daerah juga melakukan pengawasan terhadap tagging. Misalnya, desa dalam perencanaan bangunannya ini menuju kemana? Apakah menuju kepada terwujudnya desa tanpa kemiskinan? Atau menuju terwujudnya desa tanpa kelaparan? Menuju terwujudnya desa yang terpenuhi air bersih dan sanitasi, dan seterusnya. Nah, dengan demikian, warga desa akan semakin tahu, semakin paham, bahkan urusan musdes pun ini kita bikin pola yang lebih terbuka lagi. Selain undangan yang dihadirkan sesuai dengan ketentuan, musdes bisa juga dihadiri warga tanpa diundang, tetapi tidak boleh memberikan usulan, tidak boleh memberikan pendapat, hanya menyimak. Paling tidak mulai ada keterbukaan yang lebih transparan. Nah, termasuk kemudian dari diskusi hasil pertemuan dengan kepala desa, mereka mengusulkan agar ada review terhadap masa bakti kepala desa yang sekarang 6 tahun, yang dinarasikan bahwa 2 tahun pertama, nah ini narasinya kepala desa, 2 tahun pertama itu menyelesaikan konflik, karena konflik pilkades itu jauh lebih mengkristal daripada konflik friksi dari pilkada, baik bupati maupun gubernur maupun pilpres. Nah, kemudian waktu efektif untuk membangun itu cuma 3 tahun, karena 1 tahun terakhir menurut mereka itu sibuk untuk persiapan pilkades berikutnya. Nah, kemudian Kementerian Dalam Negeri membuat kebijakan yang sangat bagus, di mana sekarang tidak lagi ada PJ atau PLT yang ditunjuk oleh bupati. Jadi pergantian antara waktu kepala desa itu ada, dan itu dipilih. Meskipun bukan oleh seluruh hak pilih, tapi hak pilih memilih wakil, wakilnya lah yang memilih kepala desa pengganti antara waktu. Nah, dengan demikian, kesinambungan pembangunan itu akan jauh lebih bagus daripada kemudian pemilihan itu PLT ditunjuk oleh bupati, dan ini akan mengurangi intervensi kepala daerah yang selama ini kemudian menjadi beberapa masalah. Nah, dari situ sebenarnya diskusinya itu bergulir. Nah, tetapi karena memang yang seksi itu masa jabatan, akhirnya masa jabatan yang paling banyak diolah, padahal sebenarnya banyak. Intinya adalah kita melakukan review terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang desa secara keseluruhan. Termasuk di dalamnya terkait dengan perangkat desa. Bagaimana kemudian mensinkronkan antara kepala desa dengan perangkat desa yang usia. Termasuk juga batasan, termasuk juga pola pencalonan kepala desa yang membolehkan, ini juga aspirasi yang berkembang, yang membolehkan dari luar desa. Nah, sehingga kadang-kadang incumbent ini terjepit karena didatangi calon-calon dari luar desa yang sarjana, yang lebih dan masyarakat kemudian dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Nah, misalnya kebijakan-kebijakan seperti itu juga menjadi bagian. Nah, harapannya kepala desa adalah, dan juga perangkat desa, totalitas regulasi tentang desa, pembangunan desa dan bermasyarakat itu bagaimana satu, sehingga mereka tidak dibingungkan. Jadi sebenarnya itu
diskusi-diskusinya. Nah, oleh karena itu tentu nanti kita akan sampaikan bahwa semua itu, dan selalu saya sampaikan, semua itu bukan kewenangan Kementerian Desa. Semua itu nanti ujung-ujungnya adalah revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan itu ada di legislatif, ada di DPR. Ini yang selalu kita pahamkan, supaya mereka tidak kemudian terjebak pada harapan-harapan yang sebenarnya sudah saya yakinkan bahwa tidak mungkin, sama tidak mungkin kita akan bisa memenuhi ini di tahun, di periode ini. Nggak mungkin di periode saya, karena itu nanti pasti akan masuk di prolegnas, akan proses, akan diskusi panjang, dan tentu masukan-masukan dari Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 5 menjadi bagian penting dari pengayaan. Yang pasti kita juga sedang menyusun beberapa konsep untuk itu, yang seandainya nanti kemudian diminta, Kementerian Desa siap memberikan beberapa konsep-konsep yang terkait apa yang seharusnya direvisi, ajuan revisinya bagaimana, ya tentu ini konsep, sama sekali tidak bermaksud untuk memberikan satu harapan yang kosong kepada kepala desa. Saya kira itu terkait dengan apa namanya wacana, jadi selalu saya katakan Pak ini Menteri, wacana. sebentar Pak Menteri, ada interupsi, silakan. Iya. Makasih pimpinan, Pak Menteri dan seluruh jajaran. Saya menyambung apa yang disampaikan Pak Arfi bersama dengan yang barusan disampaikan oleh Pak Menteri. Ketika memberikan, terkait dengan masa jabatan ya Pak ya, ketika nantinya Bapak diberikan atau diberikan kewenangan atau dimintai masukan untuk masa jabatan, tentu kita tidak boleh atau tidak bisa melupakan historinya. Awalnya 10 tahun, kemudian 6 tahun, setelah itu 8 tahun. Itu tentu harus dilihat secara jeli, secara jernih, kenapa 6 tahun dulu, kenapa 8 tahun, itu harus dilihat betul. Kemudian dikaitkan juga bahwa saya kira tidak hanya pemerintahan desa ya, sebagai pemerintahan yang paling kecil di Republik ini ya. Semua pemerintahan pasti akan ada kaitannya dengan Kementerian Keuangan karena menyangkut anggaran, kemudian pasti dalam negeri juga ada karena kebetulan desa ini Kementerian Desa ya, yang saya kira kementerian-kementerian yang lain. Ketika kita dulu kita ingat kembali, kita lihat kembali, beliaunya Pak Menteri juga pernah menjadi anggota DPRD, ketua dulu DPRD Jawa Timur. Saya kira uang sekecil apapun harus dipertanggungjawabkan, dan sekarang ini memang daerah-daerah mulai kan semuanya menggunakan ad-cost begitu ya. Nanti kalau itu dibuka kembali itu juga perlu mendapatkan perhatian juga. Karena jangan sampai sekarang pun dengan adanya dana desa yang cukup besar, yang sebelumnya desa itu tidak pernah mengelola keuangan sejumlah itu juga dalam tanda kutip menjadi sasaran juga untuk hukum begitu. Nah, oleh karena itu juga harus hati-hati ketika itu ada masukan, ada pemikiran-pemikiran untuk melakukan biaya operasional itu at cost. Karena dikhawatirkan nanti justru akan menjadi petaka ya bagi kepala desa yang ada di desa masing-masing, karena ketika, saya menjadi ketua dewan dulu, uang operasional itu juga harus dipertanggungjawabkan. Berapapun yang dikeluarkan, meskipun jumlahnya nggak besar itu, per bulan hanya berapa juta itu, harus dipertanggungjawabkan juga. Jangan sampai kita memberikan ruang yang begitu besar untuk hal tersebut. Kita sayang kepada kepala desa, supaya tidak terjerat dalam persoalan-persoalan hukum. Kemudian sekarang pun juga banyak, saya kira tidak perlu saya sebutkan di mana, juga menjadi sebuah semacam ATM juga, ada yang seperti itu begitu. Jadi ini juga perlu hati-hati. Oleh karena itu dalam hal
pengelolaan keuangan, kemudian masa jabatan itu juga perlu. Saya yakin betul dan apa yang disampaikan Bapak benar bahwa tidak mungkin dalam periode ini akan bisa terlaksana perubahan itu karena memang harus masuk ke dalam prolegnas terlebih dahulu. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan juga ada perubahan kalau memang itu diajukan. Kemudian yang terakhir Pak, mungkin juga perlu karena Kemendes ini juga kaitannya dengan Kementerian Dalam Negeri. Sekarang ini yang jadi rame-rame itu kan kepala desa tidak boleh berpartai, saya juga jadi bingung gitu. Kalau kepala daerah aja berpartai, kenapa kepala desa ini tidak boleh berpartai begitu? Padahal metodenya juga sama melalui pemilihan. Bedanya kalau pemilihan skopnya saja, skopnya kalau kepala daerah di provinsi, skopnya provinsi, kalau di mana? Di kabupaten kota, skopnya juga beda. Kemudian ini sebagian besar nggak boleh, ini kenapa gitu loh. Padahal ini sebenarnya pejabat politik karena ini melalui pemilu begitu. Nah, oleh karena itu ini perlu juga masukan-masukan untuk hal tersebut. Nah, kemudian masa kerja juga demikian. Kita saja dari kepala daerah juga masa kerjanya 5 tahun mulai dari presiden. Malah ini kembali kepada kepala daerah tadi sudah lebih dari 8 tahun, ini sudah lebih dari 5 tahun. Menurut saya ini angka yang cukup besar. Lalu yang menjadi persoalan kenapa menjadi kepala daerah itu berani mengeluarkan duit banyak begitu. Bahkan kalau kita dengar ada yang habis hampir 1 M untuk itu, coba bisa dibayangkan mereka akan kembali uang dari mana, itu juga perlu mendapatkan perhatian. Nah mungkin perlu semacam, saya nggak ngerti apakah melalui sosialisasi atau edukasi apa, sehingga kepala daerah itu tidak, kepala desa itu tidak demikian gitu. Kalah loh, betul apa yang disampaikan Pak Ridwan tadi, kalau nggak mau jadi anggota DPRD lebih baik jadi kepala desa. Padahal anggota DPRD paling habisnya juga nggak banyak untuk sosialisasi dan itu. Tapi kenapa kepala desa ini sampai ratusan juta juga? Ini juga perlu mendapatkan perhatian. Apa sebenarnya mau diraih? Ini yang juga apakah hanya mengejar apa? Kalau di desa ada yang namanya bengkok ya, bengkok. Kemudian ada juga daerah-daerah yang tidak punya bengkok, bengkoknya kecil. Lalu apa yang mau? Karena ada yang di daerah-daerah yang memang minim gitu untuk bengkoknya kepala desa itu. Nah ini perlu diantisipasi, perlu dilihat bagaimana sampai sejauh itu untuk pemilihan kepala desa. Bukan berarti kita tidak inginkan kepala desa yang punya kompetensi. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan asalnya dari mana, memang itu menimbulkan masalah, tetapi sekali lagi karena aturan itu juga memang untuk kepentingan luas ya, kepentingan yang luas untuk tidak membatasi, karena sekarang anggota dewan pun juga kalau dulu kan hanya di daerah itu sendiri ya, di kabupaten itu sendiri, tapi sekarang kan tidak. Kabupaten lain bisa mencalonkan sebagai anggota dewan di kabupaten tertentu, itu boleh-boleh saja untuk DPRD ya, DPRD dulu kan ada pembatasan, tapi sekarang kan tidak demikian. Saya kira demikian, terima kasih pimpinan. Terima kasih Bu Sri. Masih supaya 1 kali menjawab Pak ya, Pak Menteri ya, supaya 1 kali menjawabnya. Pimpinan. Pak Jadi dulu, Pak Jadi masih interupsi Pak. Silakan Pak Jadi. Menyusun RAPBDes. Daripada pusing-pusing memperjuangkan 9 tahun, Bapak perjuangan aja desa-desa itu punya master plan untuk pegangan setiap tahun menyusun pembangunan di daerahnya. Yang kedua, kalau betul-betul itu terjadi 9 tahun, berarti jadi kades itu bisa 27 tahun. Pertanyaannya, di mana rasa keadilan ini? Pertanyaannya, di mana rasa kesempatan ini? Dan kemudian kalau apa-apa sudah ke desa itu tidak semua Pak. Masih banyak yang sering lewat kabupaten ruwet. Bapak juga tolong dari direktorat-direktorat itu mana-mana yang masih sering lewat
dinas kabupaten, mana-mana yang langsung desa. Karena prakteknya jadi ruwet urutannya. Yang terakhir, saya tidak yakin kalau setiap pilkades itu terjadi geger. Banyaknya aspirasi, saya kira itu lalu meredam persaingan antar desa karena masing-masing desa itu, terutama incumbent, itu mempunyai modal yang hebat untuk pamer bahwa saya sudah bisa membangun ini. Dulu nggak ada, Pak. Dulu sebelum aturan-aturan seperti ini nggak ada. Isinya hanya saling mencaci aja. Oh, itu suka gemenanya banyak, itu suka istrinya banyak ini. Sekarang sudah nggak ada cara begitu. Karena masing-masing, terutama kadis incumbent itu mempunyai senjata yang bisa terpilih lagi karena aspirasi dari ini. Terakhir saya mohon Pak, yang dari desa itu yang langsung kabupaten-kabupaten ini tinjau kembali, Pak. Jadi masih banyak lewat kabupaten, jadi seolah-olah desa itu tidak langsung ke desa seperti disampaikan Pak Menteri. Sekali lagi, lupakan aja Pak, yang 9 desa itu kita berjuang bersama-sama sesuai dengan partainya, memperjuangkan partainya dan dirinya menang. Terima kasih. Pak Jadi, Pak Dewo interupsi atau bukan? Kalau bukan interupsi, saya minta dia jawab interupsi dulu, Pak. Ya, nanti itu habis itu baru Pak Dewo. Silakan Pak Menteri. Terima kasih. Jadi banyak masukan aja tadi, termasuk kades tidak boleh berpartai, juga masukan nanti. Termasuk juga menghitung, menganalisis perjalanan masa jabatan kepala desa, dan kita selalu merunut dari belakang, Bu. Jadi nanti telah kita juga pasti ke sana. Satu hal aja yang dari Pak Jadi, jadi bukan 27 tahun, tetap 18 tahun. Jadi yang diskusi yang berkembang dengan kades itu 9 kali 2, bukan 6 kali 3. Atau dengan bahasa lain, tetap 18 tahun, cuma pembaginya bukan 3, tapi pembaginya 2. Saya sepakat kita berhenti diskusi itu karena itu wacana gitu. Wacana jadi nanti toh masih jauh, sangat jauh. Nggak mungkin di 1-2 tahun ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya selanjutkan. Pak Menteri, itu kan Bapak sudah jawab interupsi, masih ada masukan tambahan sudah satu kali. Silakan Pak Dewo. Terima kasih pimpinan. Saya masuk ruangan ini menurut perasaan saya tidak salah. Karena di ruangan Komisi 5. Tapi begitu di dalam kok ketemunya dengan Menteri Agama, begitu kan saya. Setelah saya cermati betul, oh ternyata Menteri Desa gitu. Hanya berubah penampilan saja gitu. Yang menjadi pertanyaan kan, kenapa rapat kali ini Pak Menteri Desa berubah penampilan gitu loh. Kira-kira punya motivasi apa begitu. Ya, kalau punya harapan, punya doa, saya juga ikut doakanlah supaya lancar, sukses, berhasil, begitu sesuai harapan. Pak Menteri saya minta jangan pesimis soal masa jabatan kepala desa. Pak Menteri menyampaikan bahwa tidak mungkin akan bisa terrealisir pada masa Menteri Desa yang sekarang ini, di periode pemerintahan sekarang ini. Memang mekanismenya itu agak panjang, tetapi kalau dimulai sekarang juga, sesegera mungkin, itu saya kira di tahun 2023 akan bisa terwujud itu, perpanjangan masa jabatan kepala desa, dengan melalui revisi undang-undang. Revisi undang-undang itu memang harus masuk prolegnas dulu. Sekarang ini tahapan untuk bisa memasukkan prolegnas di tahun anggaran 2023. Nah, kalau dimulai dari Pak Menteri Desa, dari sekarang ini, saya yakin akan bisa terwujud itu. Jadi saya minta Pak Menteri Desa jangan pesimis dulu soal ini, mengingat bahwa ini merupakan sesuatu hal yang sangat fundamental dalam langkah pembangunan di desa. Mengapa? Karena iklim, atmosfer, politik di desa itu
sebenarnya juga dipengaruhi oleh masa jabatan kepala desa. Tuntutan para kepala desa supaya masa jabatannya ditambah dari 6 tahun paling tidak menjadi 8 tahun atau 9 tahun, itu kan sudah cukup lama. Karena sudah lama mestinya dari Kementerian Desa sudah melakukan satu kajian. 6 tahun yang sekarang ini berjalan, itu menguntungkan atau merugikan dalam konteks pembangunan desa. Kalau tuntutannya menjadi 8 tahun atau 10 tahun, itu menguntungkan atau merugikan dalam konteks pembangunan desa. Yang terkait dengan situasi politik, ya, terkait dengan situasi politik. Itu sudah dilakukan kajian atau belum? Kalau sudah dilakukan kajian, bahwa kesimpulan dari kajian tersebut, 6 tahun itu sangat merugikan dalam pembangunan desa, saya minta Menteri Desa segera lakukan satu inisiatif untuk revisi undang-undang. Karena hanya satu jalan, memperpanjang masa jabatan kepala desa, itu harus dengan revisi undang-undang. Dan kami semua di Komisi 5, saya yakin sepakat bila mana Menteri Desa melakukan usulan itu. Ya. Jadi saya minta, ini sudah menjadi harapan besar terhadap semua kepala desa, Pak Menteri. Ya, saya klaimnya semua begitu karena banyak sekali yang kontak kepada saya menanyakan, bahkan tadi pagi saya mau berangkat di sini di WA dari kepala desa Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, mempertanyakan itu kan. Jadi artinya dari berbagai penjuru, berbagai daerah, kepala desa ini menanyakan hal ini. Jadi saya minta Pak Menteri, jangan pesimis soal masa jabatan kepala desa yang berubah melalui revisi undang-undang. Ya, saya yakin itu akan bisa terwujud. Ini hanya tergantung bagaimana mindsetnya Menteri Desa, tergantung bagaimana niatnya Menteri Desa untuk melakukan perubahan itu. Kemudian yang kedua, kami sangat prihatin dengan implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, utamanya soal pengisian perangkat desa. Pengisian perangkat desa itu penjabaran juklak dan juknisnya berpedoman pada peraturan bupati. Tapi banyak sekali peraturan bupati itu berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Mengapa ini tidak sama, padahal pedomannya satu dari Undang-Undang Desa? Saya harap Kementerian Desa melakukan evaluasi terhadap ini. Ada satu kabupaten, peraturan bupatinya bahwa pengisian perangkat desa itu ditentukan oleh kabupaten, bukan oleh desa. Padahal dalam undang-undang jelas itu adalah hak atau kewenangannya kepala desa. Dia akan kerjasama dengan perguruan tinggi mana, itu adalah kepala desa. Kontraknya juga, kontrak perjanjian pengisiannya dengan perguruan tinggi itu juga kepala desa. Kemudian pengangkatan dan pemberhentiannya adalah kepala desa. Tapi ini diambil alih oleh bupati, yang menentukan perguruan tinggi adalah bupati. Ada peraturan bupati yang semacam itu. Ada juga yang pengisian perangkat desa itu persyaratannya bebas. Yang penting warga negara Indonesia. Jadi banyak desa yang diserbu dari berbagai daerah, Pak. Ini kayak banyak pengisian pegawai negeri sipil, kayak ASN. Ini kan sesuatu yang tidak logis. Ya kan? Mestinya ya persyaratannya ada di warga di desa tersebut. Berbagai macam kreasi dari daerah-daerah itu, peraturan bupati berbeda-beda, ini tentu menjadikan satu perhatian dari Kementerian Desa untuk dilakukan evaluasi mengapa hal ini sampai seperti ini terjadi. Kalau memang itu domainnya Kementerian Dalam Negeri, apakah tidak ada kewenangan Kementerian Desa terhadap hal ini untuk meluruskan, atau setidaknya Kementerian Desa melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri supaya hal yang demikian ini tidak terjadi. Ini sangat memprihatinkan, Pak. Bahkan sampai sekarang pun banyak sekali peraturan bupati yang
yang tidak sesuai, yang tidak relevan dengan undang-undang. Kementerian Desa ini apakah hanya sebatas sesuai dengan undang-undang desa, sebatas dalam konteks pembangunan secara fisik, ya, ekonomi, ataukah terkait dengan pendidikan politik juga, ya, wawasan kebangsaan, kepemimpinan, bela negara yang terkait dengan pendidikan politik. Apakah juga punya kewenangan ke situ? Ya, mengingat banyak juga pasca pemilihan kepala desa itu masih ada residu-residu politik yang membuat suasana atau situasi yang tidak kondusif, satu dengan yang lain itu menjegal, sehingga tidak begitu memperlancar arus pembangunan di desanya. Tidak mendukung, kemudian menjegal, melaporkan ke LSM dan segala macam. Seperti itu. Itu menjadi kewenangan Kementerian Desa atau tidak begitu kan? Jadi kalau dikatakan bahwa kepala desa itu oleh Bu Sri Rahayu, pemilihan kepala desa modalnya sangat besar, ratusan juta. Itu masih kecil ratusan juta, banyak sekali yang sampai miliaran. Ada apa hal demikian sampai dilakukan, begitu kan? Kemudian pasca itu, ya, yang merasa mengeluarkan modal besar tapi tidak jadi, akhirnya selalu mengganggu dalam proses perjalanan pemerintahan desa. Ya. Mengapa hal yang semacam ini? Ya saya harap dari Kementerian Desa setidaknya melakukan studi, melakukan survei. Survei itu kan memberikan satu gagasan, memberikan satu inovasi, memberikan satu rekomendasi, langkah-langkah apa yang harus diambil oleh Kementerian Desa dalam membenahi pemerintahan desa, dalam konteksnya pembangunan desa. Jadi tidak hanya melulu fisik, tidak hanya melulu ekonomi, tapi menciptakan satu sistem, menciptakan satu situasi politik yang kondusif, itu kan sesuatu yang penting juga untuk dilakukan oleh Kementerian Desa. Kemudian saya juga ingin Pak Menteri supaya Inpres Inpres nomor 104, Inpres atau Perpres itu? Perpres 104 tahun 2021 itu Pak Presiden kan sudah mendeklarasikan akan direvisi, tidak minimal 40% yang akan dibagi-bagi untuk ketahanan pangan, tetapi 40%. Itu. Saya kira Menteri Desa menyiapkan itu, draft revisi dari Perpres. Pertanyaannya, sudah disiapkan atau belum draft revisi Perpres itu? Untuk mengingatkan kepada Pak Presiden. Karena ini sangat ditunggu oleh pemerintah desa. Dengan pembangunan infrastruktur yang stagnan 1 tahun, 2 tahun saja, itu berdampak terhadap kerusakan infrastruktur di desanya. Ya. Apalagi kalau ini tanpa ada satu kepastian kapan waktu Perpres itu dijalankan, kapan itu berakhir. Maka saya berharap dari Pak Menteri Kementerian Desa itu segera lakukan. Saya kira Presiden sangat komit dan pasti komit, konsisten terhadap deklarasinya untuk melakukan revisi Perpres itu. Tapi kan beliau kalau tidak disodorkan suatu draft revisi dari Menteri Teknis kan pasti lupa, itu pasti ya, saya minta itu Pak Menteri, ya, saya minta karena itu memang harapan dari pemerintah desa. Barangkali ada satu penjelasan yang mencerahkan dari Kementerian Desa. Ini memang sangat ditunggu, sesuatu yang mencerahkan. Terkait dengan kantor kepala desa, Pak. Banyak sekali kantor kepala desa yang memprihatinkan. Ini saya ulangi lagi ini. Karena kantor desa ini kayaknya status quo. Dia sebagai pusat pemerintahan di desa, pemerintahan desa itu merupakan bagian integral dari pemerintahan Republik Indonesia. Ya.
tanpa ada pemerintahan desa itu tidak akan berjalan republik ini. Ya, tanpa ada kantor desa juga tidak akan bisa berjalan menjalankan pemerintahan dan pembangunan perekonomian di desa. Tetapi kantor desa ini kayaknya tidak ada yang bertanggung jawab. Siapa yang harus melakukan pemeliharaan, perbaikan terhadap kantor desa? Desa jelas tidak punya anggarannya. Pemerintah kabupaten selama ini saya lihat di mana-mana tidak ada pemerintah kabupaten yang menganggarkan untuk perbaikan kantor desa. Pemerintahan provinsi tidak, pemerintahan pusat tidak. Terus bagaimana nasibnya kantor desa ini? Lebih-lebih bagi kantor desa yang dalam kondisi yang memprihatinkan. Begitu ya. Jadi tolong saya diberi jawaban yang mencerahkan, Pak. Paling tidak ada satu solusi, langkah apa yang akan diambil oleh Kementerian Desa untuk mengatasi ini. Ya, meskipun baru gambaran langkah yang akan diambil, tidak langsung penganggaran di tahun 2023. Kalau berbicara soal implementasi daripada tahun anggaran 2022, ya, anggaran tahun 2022 bagaimana implementasinya, progres fisiknya sebesar berapa, progres keuangannya sebesar berapa, itu saya kira satu persoalan yang sangat mudah. Itu matematika lah kali itu. Tapi bagaimana Kementerian Desa itu mampu mengatasi masalah-masalah yang esensi terhadap kondisi desa yang sekarang ini dihadapi. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Kasih Pak Dewo. Silakan Pak Menteri. Terima kasih Pak Dewo. Saya lanjutkan. Jadi saya tadi juga datang ke sini cari-cari Pak Sudewo. Karena apa? Karena saya pakai peci ini juga demi Pak Sudewo. Karena Pak Sudewo itu selalu tampil rapi, Pak, rambutnya nggak pernah amburadul. Nah, rambut saya ini lagi posisi yang sangat tidak rapi, panjang, nggak belum sempat potong. Nah, daripada repot-repot saya pakai peci gitu aja. Jadi tidak ada apa-apa, hanya sekedar ingin tampil rapi seperti Pak Sudewo. Kemudian terkait dengan masukan-masukan tentu akan kita tindak lanjuti terkait dengan pengisian perangkat desa, akan kita koordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri, kemudian menciptakan suatu situasi politik yang kondisional. Saya pikir ini tugas kita semua, bukan hanya Kementerian Dalam Negeri, tapi kita semua termasuk di dalamnya adalah Kementerian Desa. Untuk Perpres 104, serta-merta akan berakhir Pak Dewo dengan selesainya undang-undang rujukan APBN itu, karena sekarang kan 2023 kan kembali ke undang-undang lama. Nah, Perpres disusun berdasarkan undang-undang transisi itu, akhirnya ketika kembali ke undang-undang lama, maka otomatis dia akan keluar. Dan di Permendesa yang baru untuk 2023 sudah disebutkan tegas maksimal 25%. Bukan minimal lagi, tapi maksimal 25%. Nah, ini terkait juga dengan aspirasi yang disampaikan Pak Sudewo tadi terkait dengan pemeliharaan dan perawatan kantor desa. Jadi pada saat kita menyusun Permendes nomor 8 tahun 2002 tentang prioritas penggunaan dana desa 2023, itu sudah kita masukkan. Jadi untuk desa mandiri dan seterusnya. Nah, tiba-tiba datang surat dari Seknek, dari Presiden, bahwa dana desa untuk 2023 harus prioritas juga pada ketahanan pangan. Dan memang betul, kita tidak bisa menafikan itu, maka sementara kita turunkan lagi, kita tarik lagi, tapi kita juga akan melihat nanti perjalanannya, karena minimal 25% itu berarti akan ada ruang. Nanti kita lihat lapangannya bagaimana. Nah, kalau lapangannya memang kondisinya sudah semakin bagus, BLT yang dampak COVID-19 sudah mulai berkurang signifikan, berarti kan ada ruang. Kemudian ketahanan pangan juga sudah terlaksana dengan bagus, maka ruang ini nanti akan kita coba, kita akan cari solusi juga agar bisa sebagian dana yang ada itu untuk pemeliharaan, paling tidak pemeliharaan, bukan renovasi. Jadi sedikit-sedikit lah Pak Dewo, paling tidak kita sudah punya gambaran solutifnya.